Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Burhan selaku Mudir MBS Al-Furqon Banjarmasin, dan yang kami hormati Bapak Maskuri, Ketua LP2M, yang kami hormati Bapak Yunus, Ketua Itmam, dan yang kami hormati pula moderator beserta para hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini untuk waktu Kairo, Pak, ya, kita bisa bertatap muka secara daring. Yang pada kesempatan kali ini saya diberi amanah untuk menyampaikan beberapa hal, terutama terkait studi di Al-Azhar, kemudian dinamikanya, dan bagaimana cara melanjutkan studi ke Al-Azhar itu sendiri. Nah, untuk Ustadz yang sebagai Ustadz Iqbal sebagai moderator, bisa izinkan saya screen share, bisa ini ya? Nah, ya, sebentar Ustadz, lagi ngatur. Baik. Nah, oke, sambil nunggu screen, tidak apa-apa. Jadi, alhamdulillah kita atau saya pribadi mewakili PCM Mesir, kita sudah berdinamika di, sudah bisa Ustaz ya? Oh belum. Dari PCM Mesir, alhamdulillah kita sudah berdinamika di Mesir itu sudah cukup lama. Kalau formalnya itu 18 tahun, tapi kalau non formalnya itu sudah bertahun-tahun begitu. Karena PCM sendiri di Mesir itu sudah ada sejak tahun 80-an. Nah, waktu itu belum ada belum ada wadah atau namanya yang kita sebutkan sebagai PCM. Namanya dulu Ikatan Keluarga Muhammadiyah. Namun itu terus berlanjut, baru diresmikan pada tahun 2002. Artinya kader-kader Muhammadiyah yang belajar ke Mesir itu minatnya tidak sedikit, dan ternyata masih terus berkesinambungan sampai saat ini. Nah, ini menunjukkan bahwasannya ada sekelompok kader Muhammadiyah itu yang memiliki kecenderungan atau minat yang besar untuk studi ke Timur Tengah. Dan ini yang saya sambut baik dari pondok pesantren Pondok Pesantren Al-Furqon Banjarmasin untuk mengadakan acara semacam ini. Karena ini juga yang diresahkan dari kader-kader Muhammadiyah yang ada di daerah-daerah. Untuk screen sudah bisa belum ya? Belum. Okay. Nah, ini yang diresahkan oleh atau yang diharapkan oleh para PDM atau para orang-orang Muhammadiyah yang ada di daerah-daerah yang menginginkan adanya tenaga pengajar dari Timur Tengah untuk mengabdi di pondoknya. Dan ini sampai hari ini kita juga masih mendapatkan kabar, Bapak, sedikit informasi, karena tidak sedikit juga informasi itu masuk ke kami dan menanyakan apakah ada kader PCM Mesir yang akan lulus tahun ini dan akan pulang ke Indonesia. Dan informasi itu masih terus sampai saat ini. Lagi-lagi kita belum bisa memastikan atau kita belum bisa memenuhi kuota itu semua. Jadi ada beberapa kader kita yang pulang, namun sudah sudah ada yang menjamin di pondok tertentu, dan itu juga alhamdulillah pondok Muhammadiyah juga. Artinya seberapapun banyaknya pondok pesantren kita, ternyata SDM-nya itu ternyata tidak sebanyak pondok pesantren yang kita miliki. Slide belum bisa masuk ya. Oke, kita masuk ke kita langsung masuk ke
materi saja karena slide belum bisa untuk mempersingkat waktu. Jadi terkait materi yang akan saya bawain terkait tentang Al-Azhar sebagai kiblat ilmu. Nah, kenapa Al-Azhar jadi kita anggap sebagai kiblat ilmu? Ya sebenarnya ini ada kisahnya begitu. Jadi dahulu kiblat ilmu itu kan ada di daerah Baghdad, dan kemudian kiblat ilmu juga pernah bersemayam di daerah Spanyol. Namun ketika Baghdad itu hancur karena serangan bangsa Mongol, kemudian orang-orang umat muslim yang ada di Spanyol itu pun juga mengalami penindasan yang serupa, akhirnya hancurlah destinasi keilmuan umat Islam saat itu. Sehingga karena kalau kita lihat di peta itu kan juga posisi Mesir itu berada di tengah-tengah, dan secara geografi itu sangat tepat sekali jika Al-Azhar mengambil peran tersebut sehingga menjadikan kiblat ilmu umat Islam hingga hari ini. Jadi kalau ada ungkapan itu, kalau kiblat ibadah itu ada di Makkah, ada di Saudi begitu kalau negaranya. Kemudian kalau kiblat ilmu itu ada di mana? Nah, kiblat ilmu itu ada di Mesir begitu. Jadi Al-Azhar itu maksudnya. Nah, ada ungkapan semacam itu. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang Al-Azhar, ternyata Al-Azhar itu sebuah institusi besar yang awal mulanya itu bermula dari pengajian yang diselenggarakan di Masjid Al-Azhar. Kemudian proses itu berjalan bertahun-tahun hingga pada tahun 1930-an Al-Azhar membangun sebuah kampus universitas. Nah, ini dilatar belakangi oleh ketika itu banyak atau semaraknya pendidikan modern di dunia barat. Kemudian Azhar juga ingin mengambil peran yang semacam itu. Jadi kalau dulu belajar itu tidak diformalkan, nah sekarang belajar itu diformalkan, dijadikan sebuah tempat sebagai tempat belajar, yaitu universitas. Nah, kemudian pada tahun 1960, 61 lebih tepatnya, Al-Azhar membangun juga sebuah pendidikan juga, pendidikan yang lebih atau mengarah kepada sains atau pendidikan modern. Nah, jadi pendidikan yang pertama kali dibuat itu Universitas Al-Azhar yang di dalamnya ada 3 universitas, yaitu Fakultas Syariah, kemudian Fakultas Usuluddin, dan Fakultas Lughah Arabiyah. Jadi kalau ditanya asal atau aslinya fakultas yang ada di Al-Azhar, ya 3 fakultas tersebut. Kemudian kalau sekarang kalau ada Fakultas Perdagangan, Fakultas Ekonomi, Fakultas Matematika, Teknik, dan lain sebagainya, itu hanya pengembangan saja, dan itu pun baru-baru. Nah, sudah bisa untuk slide-nya? Belum ya? Oh iya, sudah. Oke, baik. Nah, kemudian kemudian dari awalnya bermula dari masjid, dari jami', kemudian berubah menjadi jami'ah. Jadi nanti kalau belajar di Al-Azhar itu ada 2 istilah yang kerap akan kita dengar, yaitu jami'. Jami' di sini maksudnya masjid ya. Kemudian ada istilah jami'ah. Jadi kalau belajar di Al-Azhar itu menggabungkan antara jami', belajar di masjid, dan jami'ah, belajar di kampus. Tersambung. Baik, nah karena ada sedikit kendala, jadi sebenarnya kalau kita lihat nama-nama tokoh-tokoh baik itu dari orang-orang Indonesia sendiri atau secara khusus orang-orang Muhammadiyah yang pernah belajar ke Mesir sangat banyak sekali. Jadi kalau boleh kita tahu, di antara tokoh Muhammadiyah yang pernah belajar ke Mesir adalah Kiai Haji Mas Mansur. Beliau pernah belajar di Al-Azhar. Kemudian Profesor Dr. Kiai Haji Farid Ma'ruf, dia juga pernah belajar di Al-Azhar. Kemudian berikutnya Profesor Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir, dia juga pernah belajar di Al-Azhar. Di samping itu banyak pula tokoh-tokoh Muhammadiyah yang belajar di tempat lain
seperti halnya Universitas Kairo, seperti kayak Dr. Roshidi dan sebagainya. Kemudian kita juga kenal ada Ki Haji Abdurrahman Wahid, atau kita kenal dengan Gus Dur, pernah belajar di Azhar. Yang saat ini, yang sekarang lagi booming itu ada namanya UFS, Ustadz Fahmi Salim, dia juga belajar di Al Azhar. Kemudian juga ada yang pemilik kitab tafsir Al-Misbah, yaitu Profesor Quraish Shihab. Ada juga dari kondang dan terkenal saat ini ada Ustadz Abdul Somad. Kemudian dari orang Muhammadiyah sendiri ada Dr. Oni Syahroni. Beliau pakar fikih muamalat. Nah, saat ini lagi tren juga, lagi booming juga. Ada Dr. Oni Syahroni. Kemudian ada Dr. Alwi Shihab. Beliau pakar perbandingan agama. Nah, kemudian yang berikutnya kita juga kenal, karena Al-Azhar ini usianya sudah 1080 tahun, makanya kita tidak heran kalau sudah banyak tokoh-tokoh ulama-ulama besar yang lahir dari rahim Al-Azhar itu sendiri. Seperti halnya Imam Ibnu Hajar mensyarah kitab Fathul Bari. Nah, beliau juga pernah singgah belajar di Al-Azhar. Kemudian siapa lagi? Ada yang namanya Jalaluddin As-Suyuti. Beliau justru malah orang Asyut, orang Mesir sendiri. Nah, beliau juga belajar di Al-Azhar. Kemudian kita juga kenal Muqaddimah Ibnu Khaldun. Beliau pernah belajar di Al-Azhar juga. Dan yang terakhir adalah Syekh Muhammad Abduh. Alhamdulillah, Ustaz. Jadi saya percepat saja. Ini ada materi yang saya bawakan, Al-Azhar Asy-Syarif sebagai kiblat ilmu. Kemudian berikutnya tadi Al-Azhar, kita sudah tahu Al-Azhar mulanya dari masjid jami, kemudian menjadi jami'ah. Kemudian dalilnya, ya kita kerap mendengar sebuah hadis yang mengatakan qala sayatikum aqwamun yatlubuna al-ilma fa idza ra'aytumuhum faqulu lahum marhaban bi wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti akan ada sekelompok orang thalibul ilmi, jika kalian menemuinya, ya sambutlah dia dengan baik. Seperti itu. Nah, kemudian terkait tokoh-tokoh, tahukah Anda nama-nama tokoh di bawah ini? Ya, ada Kiai Mas Mansur. Nah, beliau adalah pendiri Majelis Tarjih Muhammadiyah. Kemudian Kiai Farid Ma'ruf, orang Muhammadiyah, tokoh Muhammadiyah, Kiai Kaham Muzakir, terusnya. Dan saat ini yang terbaru ada Ustadz Fahmi Salim. Fahmi Salim ini juga dulu aktif di PCM, kemudian saat ini sudah berkiprah di Majelis Tabligh, PP Muhammadiyah, dan MIUMI di Indonesia. Kemudian ada Dr. Quraish Shihab, kemudian ada juga Ustadz Abdul Somad, dan sebagainya. Nah, kemudian di samping tokoh-tokoh tadi, ternyata kita juga sering mendengar, mungkin kita sering mendengar ya, nama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, ini juga seorang ulama yang pernah singgah dan belajar di Al-Azhar. Berikutnya ada Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau orang Mesir. Nah, beliau orang Mesir, kemudian juga beliau belajar di Al-Azhar. Kemudian ada juga Muqaddimah Ibnu Khaldun. Nah, beliau juga pernah belajar di Al-Azhar. Beliau wafat tahun 808. Nah, kemudian yang terakhir, ini ada Syekh Muhammad Abduh. Nah, beliau wafat tahun 1905. Nah, dengan kitab yang monumentalnya adalah kitab Risalah Tauhid. Nah, dan ini mungkin kalau sekolah Muhammadiyah mungkin sering mendengarnya ya, kitab Risalah Tauhid. Karena waktu itu Kiai Haji Ahmad Dahlan banyak terinspirasi oleh gerakan Syekh Muhammad Abduh. Nah, siapa sih Syekh Muhammad Abduh itu? Yang pertama, beliau adalah seorang ulama Al-Azhar. Kemudian yang kedua, beliau memberikan perhatian terhadap pendidikan, dunia pendidikan. Dan ini sama halnya seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, dulu belajar di Al-Azhar itu belajar hanya di masjid saja. Namun berubah menjadi kampus itu juga berkat atau sumbangsihnya dari Syekh Muhammad Abduh. Nah, kemudian berikutnya tidak mengambil jalur politik dalam berdakwah. Nah, ini juga salah satu ciri khas atau indikator keterkaitan antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Syekh Muhammad Abduh. Karena beliau sama-sama seorang dai dan beliau menjauhi dunia politik atau dakwah yang bercampur dengan politik, beliau sangat menjauhi.
Kemudian juga Kiai Ahmad Dahlan memasukkan karya Syekh Muhammad Abduh menjadi kurikulum sekolah Muhammadiyah. Dahulu Kiai Ahmad Dahlan itu menjadikan karya-karya Syekh Muhammad Abduh itu menjadi kurikulum sekolah Muhammadiyah atau sekolah yang didirikan ketika itu. Salah satunya di Salah Tauhid, ternyata tidak hanya di Pondok Muhammadiyah saja, namun kalau kita pergi ke jauh di daerah Padang, daerah Minang. Nah, di Minang itu juga ada satu organisasi Sumatera Tawalib. Dia juga memiliki kesamaan ideologi atau kesamaan pandangan dengan Kiai Ahmad Dahlan, kemudian menjadikan karya-karya Syekh Muhammad Abduh yang saat itu sangat memberikan angin segar buat para pembaharu dijadikan sebagai kurikulumnya. Kemudian juga apa yang membuktikan Kiai Ahmad Dahlan itu memiliki hubungan atau terpengaruh dengan memiliki pengaruh dari Syekh Muhammad Abduh, ternyata beliau juga beliau itu seorang pembela Islam, karena waktu itu banyak sekali misionaris yang ada di Indonesia. Kemudian beliau juga melakukan suatu pergerakan, dan kalau kita baca kitabnya Dr. Alwi Shihab disebutkan juga Muhammadiyah ini melakukan perlawanan terhadap misionaris dengan cara-cara yang elegan. Dengan cara apa? Membuat pendidikan, membuat rumah sakit. Nah, karena ketika itu pendidikan rumah sakit hanya dimiliki oleh kaum misionaris atau kaum penjajah ketika itu. Kemudian juga sama halnya Syekh Muhammad Abduh dengan Kiai Ahmad Dahlan. Mereka berdua menyerukan digalakannya adanya ijtihad, memberikan pandangan-pandangan baru karena ijtihad tidak tertutup. Itulah salah satu beberapa poin keterpengaruhan Kiai Ahmad Dahlan dengan Syekh Muhammad Abduh. Dan saya kira ini menjadi alasan penting juga karena sudah banyak tokoh Muhammadiyah yang belajar ke Mesir, khususnya Al-Azhar, kemudian juga Kiai Ahmad Dahlan meskipun beliau belajar di Makkah, namun beliau memiliki keterpengaruhan atau memiliki pengaruh dari Syekh Muhammad Abduh itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita kepingin mengenal lagi bagaimana sejarah singkat Al-Azhar, nah kita lihat di sini, kapan sih Al-Azhar itu mulai berdiri? Nah, ternyata berdiri sejak 972 Masehi. Kemudian siapa yang mendirikan? Nah, ternyata didirikan oleh dinasti Fatimiyah. Fatimiyah itu mazhab Syiah. Dan ini sempat dibekukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi selama 100 tahun atau 1 abad. Nah, kemudian ternyata Al-Azhar itu mercusuar ilmu keislaman lebih dari 1000 tahun. Ya, usia Al-Azhar saat ini sudah 1080 tahun. Kemudian pusat peradaban keilmuan Islam pasca runtuhnya Baghdad oleh Tartar. Ini benar, sebagaimana sudah saya singgung di awal tadi, ketika Baghdad runtuh, kemudian Spanyol juga runtuh, akhirnya secara geografis ternyata posisi Mesir itu berada di tengah-tengah, jadi sangat tepat dan diambil peran oleh Al-Azhar menjadikan Al-Azhar sebagai kiblat ilmu. Nah, kemudian yang berikutnya Al-Azhar lembaga pendidikan yang tertua. Nah, memang benar karena sebenarnya ada yang lebih tua. Zaitun itu di Tunis itu lebih tua daripada Al-Azhar, tapi perannya itu yang lebih terasa atau yang lebih dominan atau yang lebih dianggap oleh umat Islam saat ini adalah Al-Azhar daripada Zaitun. Jadi Zaitun sedikit mengalami kemerosotan dalam dunia pendidikan, namun masih eksis hingga saat ini. Kemudian beberapa fakta yang perlu kita ketahui terkait pendidikan di Al-Azhar itu sendiri. Nah, bisa dilihat ini teman-teman semua. Bisa kita kasih poin, biaya pendidikan di Al-Azhar itu gratis. Kenapa gratis? Sebenarnya gratis total tidak, kita tetap ada bayar, tapi sangat murah sekali dan itu tidak sebanding dengan biaya pendidikan yang kita dapat. Nah, kemudian dari mana terus siapa yang membiayai para dosen, kemudian para pegawai kampus Universitas Al-Azhar? Nah, ternyata semuanya dibayar oleh wakaf dan bersumber dari para dermawan umat Islam. Ternyata sistem wakaf itu, kalau mungkin saat ini sedang marak ya, pelatihan wakaf,
kemudian ada wakaf produktif, dan yang sebagainya. Dan sekarang lagi marak di Indonesia, pengamat pengetahuan saya. Kemudian ternyata sistem wakaf ini tidak hanya diadopsi oleh umat Islam saja, ternyata negara Barat itu juga mengadopsi sistem wakaf. Jadi sistem wakaf ini juga digunakan oleh perguruan tinggi ternama di dunia seperti Oxford, Cambridge, Harvard, dan lain sebagainya. Jadi mereka, universitas itu yang ada di Barat itu ternyata mereka juga tumbuh berdasarkan wakaf. Nah, ini foto di Masjid Al-Azhar. Nanti kalau teman-teman sudah sampai sini, ya nanti silahkan bisa berfoto-foto di Masjid Al-Azhar. Masjid yang tua dan cukup unik. Kalau untuk foto, menarik insya Allah. Nah, kemudian terkait kisah para pelajar di Al-Azhar. Ustadz Iqbal, untuk saya pribadi, waktunya masih berapa menit? 5 menit lagi, Ustadz. Nah, kisah para pelajar di Al-Azhar. Jadi sempat saya singgung, belajar di Al-Azhar itu ada dua, jami sama jamiah. Jadi belajar di Al-Azhar itu menggabungkan antara belajar di masjid dengan belajar di kampus. Nah, kemudian ini sedikit. Kemudian di sini ada keterangan di paling atas ini, pada tahun 1930 Universitas Al-Azhar baru dibangun. Itu 3 universitas yang pertama, Syariah, Usuluddin, sama Lughah. Kemudian tahun 1961 dibangunlah universitas yang umum seperti kedokteran, kemudian teknik, dan lain sebagainya. Nah, Al-Azhar sendiri saat ini dipimpin oleh seorang Grand Syekh yang namanya Syekh Ahmad Thayyib. Dalam perannya, Al-Azhar memiliki atau memainkan beberapa peran penting di dunia keislaman, seperti halnya dakwah moderat atau moderasi dakwah di dunia barat, kemudian menjadi dirigen Islam wasatiyah melawan pemahaman yang salah seperti kelompok ekstremis, liberal, dan sekuler. Nah, kemudian kalau ditanya bagaimana cara melanjutkan studi Al-Azhar? Nah, buat adik-adik semua, para santri pondok pesantren Al-Furqan, kalau melanjutkan Azhar ada bagaimana caranya? Di sini ada berapa langkahnya. Setidaknya ada 5 langkah. Yang pertama, daftar di Kementerian Agama. Jadi nanti bisa ada pendaftaran di Kementerian Agama, silahkan dibuka, nanti ada bimbingannya. Itu ada alamatnya, Diktis, kemudian silahkan diamati, nanti bisa ada pengumuman di situ. Kemudian berikutnya, karena Kementerian Agama kalau sudah dinyatakan lulus, maka tahap berikutnya adalah pendalaman bahasa. Nah, pendalaman bahasa itu ada 2 pilihan. Pendalaman bahasa yang ada di Jakarta, yang kita kenal dengan Fusiba, kemudian ada pendalaman bahasa yang ada di Kairo, yaitu di Mesir ini. Nah, bedanya kalau yang di Jakarta, maka ketika berangkat ke Mesir langsung kuliah. Tapi ketika Darul Lughahnya atau pendalaman bahasanya itu di Kairo, maka pendalaman bahasa dulu baru bisa kuliah tahun berikutnya. Nah, untuk keberangkatan bagaimana caranya? Nah, jadi nggak usah bingung-bingung untuk kawan-kawan kalau ingin melakukan pemberangkatan ke Mesir, nah, silahkan hubungi kami. Ada mediator pusat. Mediator pusat ini mediator di bawah naungan PCIM Mesir. Insya Allah akan kita berikan bimbingan, orientasi, dan insya Allah kita juga memiliki program-program untuk menunjang itu semua sampai nanti kawan-kawan semua, adik-adik semua itu lulus dari Mesir, lalu peran apa yang akan diambil berikutnya, insya Allah ada arahan dari kami semua. Nah, kegiatan masuk Al-Azhar. Nah, kalau ditanya kegiatan masuk Al-Azhar seperti apa? Nah, ini kegiatan masuk Al-Azhar. Nah, di sini ada muktamar, kemudian di sini belajar, jadi ada talaki, belajar sorogan, waktu itu pembacaan hadis. Nah, biasanya kita ada pembacaan hadis bersanad. Nah, ini seperti ini. Kemudian ada Dr. Imaroh, nah, ini seorang pemikir, kita sempat berkunjung dan audiensi dengan beliau. Nah, kegiatan PCM lain apanya? Kegiatan PCM yang lain apa? Nah, ini kita juga memiliki markas rumah pembinaan juga. Jadi ketika adik-adik belajar ke Mesir, kita juga memiliki rumah pembinaan. Jadi ketika adik-adik tadi sudah melalui tahap-tahap yang saya sebutkan tadi, nah ketika sampai sini insya Allah juga ada pembinaannya. Jadi jangan khawatir, insya Allah kita banyak temannya, tinggal kuatkan niatnya, insya Allah kita sama-sama belajar. Ini di bagian bawah ini ada Dr. Cecep Taufikur Rahman. Beliau baru 2 bulan yang lalu beliau baru munaqosyah, baru sidang doktoralnya. Kita kawan-kawan PCM sempat hadir di Universitas Kairo. Alhamdulillah beliau mendapatkan hasil yang memuaskan.
Nah, kegiatan PCM lainnya di sini ada kegiatan yang Aisyah, tidak hanya PCM tapi juga ada yang Aisyahnya juga. Ini bagian bawah ini ada logo Pustot, ini kegiatan belajar kita. Jadi informasi, jadi Ustadz Ustadz Murhan, Ustadz Maspuri, Ustadz Yunus, kita juga sempat mengadakan bimbingan bahasa Arab secara online dan kita lakukan selama 2 bulan. Alhamdulillah sudah berakhir di bulan September. Pak Maspuri, Pak Yunus juga alhamdulillah tahu. Insya Allah kita akan adakan lagi nanti setelah kawan-kawan yang ada di masjid ini selesai ujian, itu sekitar bulan Januari Februari. Nah, ini kegiatan kita juga. Waktu itu kunjungan Pak Haidar Nasir tahun 2016. Nah, kalau teman-teman, para asatid, kemudian para adik-adik yang ingin mengenal bagaimana sih berita-berita Al-Azhar atau pengen mengakses apa informasi terbaru di Al-Azhar, itu bisa buka di akun ini. Nah, untuk kegiatan, untuk terkait bagaimana model pendaftarannya dan lain sebagainya, nah teman-teman atau para asatid juga bisa menanyakan model pendaftaran atau cara-cara mendaftar di Unit Al-Azhar melalui akun sosmed kami. Nah, demikian dari saya, Taufiq Wan Najah. Insya Allah ketika adik-adik sudah di sini, jangan khawatir, kita akan bantu, kita akan bimbing sampai nanti adik-adik lulus. Kalau perlu, kita kasih tempat mau berkiprah di mana. Tapi kalau sudah ada yang memesan untuk Ponpes Al-Furqon, ya kembalilah ke Ponpes Al-Furqon, jangan yang lainnya dulu. Ya, terima kasih. Demikian Ustaz Iqbal pemaparan singkat saya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.